PDIP tengah berada di tepi kehancuran, bukan akibat serangan dari luar, melainkan karena kesalahan internal yang terus dibiarkan tanpa perbaikan. Ketika sebuah partai lebih fokus mempertahankan dinasti politik daripada membangun kekuatan yang fleksibel dan adaptif, maka kejatuhannya hanya soal waktu. Megawati mungkin masih berusaha mengendalikan partai dengan tangan besi, tetapi realitas politik tidak bisa dikontrol hanya dengan instruksi dan ancaman. Kesetiaan para kader tidak bisa dipaksakan selamanya, terutama ketika mereka menyadari bahwa masa depan politik mereka lebih terjamin bersama Prabowo daripada terus bertahan di bawah bayang-bayang Megawati. Jokowi telah memberikan sinyal berbeda, para kepala daerah mulai berani mengambil sikap yang berseberangan dan generasi muda tidak lagi terikat pada romantisme sejarah masa lalu. Lalu, apa yang tersisa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Sebuah partai besar yang semakin kehilangan relevansi, ditinggalkan oleh kadernya sendiri dan akhirnya tersapu oleh arus perubahan zaman. Ketika saat itu tiba, Megawati hanya bisa menyaksikannya dari kejauhan, bukan lagi sebagai penguasa politik, melainkan sebagai saksi atas keruntuhan partai yang pernah ia bangun. Megawati Soekarno Putri memang pantas menghadapi kenyataan pahit ini. Setelah instruksinya agar kader PDIP tidak menghadiri retret di Akmil Magelang diabaikan, tanda-tanda perpecahan di internal partai semakin jelas. Di tengah gencarnya retorika perlawanan, sikap keras, serta instruksi tegas yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDIP, muncul pemandangan kontras di Magelang. Pramono Anung bersama sejumlah kepala daerah dari PDIP justru terlihat menghadiri retret yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer. Pertanyaannya sederhana, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah sebelumnya mereka dengan penuh keyakinan menegaskan sikap untuk tidak hadir? Bukankah ada kesan bahwa retret ini adalah jebakan politik yang berpotensi menyeret para kepala daerah PDIP ke dalam lingkaran kekuasaan Prabowo? Namun mengapa pada akhirnya mereka tetap datang? Fenomena ini bukan sekadar soal kehadiran secara fisik, tetapi merupakan simbol politik yang syarat makna. Ada dua kemungkinan utama yang bisa kita baca dari perubahan sikap ini. Dalam politik, ideologi memang memiliki peran penting, tetapi realitas lebih menentukan. Kepala daerah bagaimanapun adalah bagian dari sistem pemerintahan yang bertingkat, di mana koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi kunci utama keberhasilan dalam menjalankan program di daerah. Maka muncul pertanyaan mendasar. Apakah keputusan mereka untuk hadir di Magelang ini didorong oleh kesadaran akan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah, ataukah ini hanya strategi pragmatis demi menyelamatkan kepentingan politik mereka sendiri? Sejak awal, PDIP berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, mereka masih berupaya mempertahankan dominasinya sebagai partai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo. Namun di sisi lain, para kepala daerahnya tidak mungkin terus-menerus mengambil sikap konfrontatif terhadap pemerintah pusat yang akan mereka hadapi setiap hari dalam praktik pemerintahan. Instruksi Megawati yang melarang kader PDIP menghadiri retret di Akmil Magelang dengan jelas menunjukkan keinginan untuk tetap menjaga jarak dari Prabowo. Akan tetapi, para kepala daerah ini juga tidak bisa mengabaikan konsekuensi politik dan administratif jika terus berada dalam posisi yang berseberangan. Setelah melalui berbagai pertimbangan selama beberapa hari, mereka akhirnya memilih untuk menyesuaikan diri dengan realitas politik yang ada. Sebuah keputusan yang dapat disebut sebagai kepatuhan pragmatis. Satu hal yang tak bisa diabaikan adalah bahwa perubahan sikap ini mungkin bukan sekadar kalkulasi politik semata, tetapi juga mencerminkan kejenuhan yang semakin berkembang di internal PDIP. Selama bertahun-tahun, PDIP dikenal sebagai partai dengan disiplin yang ketat. Arahan Megawati hampir selalu diperlakukan sebagai perintah yang tak bisa dibantah. Namun, di era politik yang semakin transparan dan dinamis, kesetiaan tanpa pertimbangan mulai kehilangan relevansinya. Terlebih dalam sistem pemerintahan presidensial, kepala daerah seharusnya lebih mengutamakan tanggung jawab kepada rakyat dan negara dibanding kepada partainya sendiri. Lalu, sampai kapan mereka harus terus terjebak dalam sekat politik yang sempit? Keputusan Pramono Anung dan rekan-rekannya untuk menghadiri acara di Magelang bisa diartikan sebagai sinyal bahwa tidak semua kader PDIP masih nyaman berada dalam garis keras partai. Ada yang mulai berpikir lebih luas. Ada yang mulai merasa bahwa loyalitas terhadap partai tidak boleh mengorbankan kepentingan yang lebih besar. Ironisnya, keputusan mereka untuk hadir juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa instruksi Megawati tidak lagi bersifat mutlak. Tidak semua kader di lapangan ingin terus-menerus mengikuti skenario yang telah ditetapkan oleh elit partai di tingkat atas.
Jika ini bukan pertanda adanya pergeseran di dalam tubuh PDIP, lalu apa? Retret Akmil, konsolidasi atau kooptasi? Banyak pihak yang sejak awal menduga bahwa retret di Akmil Magelang merupakan bagian dari strategi Prabowo untuk merangkul kepala daerah dari berbagai partai, termasuk PDIP. Dugaan ini tidak berlebihan, mengingat politik Indonesia seringkali dipenuhi dengan agenda tersembunyi. Namun, klarifikasi dari Presiden Prabowo bahwa retret ini adalah forum konsolidasi terbuka tanpa maksud terselubung patut menjadi perhatian. Jika pernyataan itu benar adanya, maka ketakutan PDIP sejak awal sebenarnya tidak berdasar. Justru, dengan hadirnya para kepala daerah PDIP di Magelang, terlihat jelas bahwa Prabowo berhasil memainkan strategi politik yang lebih fleksibel dan terbuka dibandingkan para rivalnya. Jika PDIP ingin tetap eksis, mereka harus belajar dari situasi ini. Politik tidak bisa dijalankan hanya dengan instruksi dari atas yang kaku, tetapi juga membutuhkan fleksibilitas dalam memahami dinamika di lapangan. Pada akhirnya, keputusan Pramono Anung dan para kepala daerah PDIP untuk menghadiri retret di Akmil Magelang bukan sekadar insiden kecil dalam politik. Ini adalah gambaran dari sesuatu yang lebih besar, realitas politik yang mendorong kepala daerah PDIP untuk bersikap lebih pragmatis. Ini juga menjadi tanda bahwa kepemimpinan Megawati tidak lagi sekuat dulu dalam mengendalikan kader-kadernya. Sebuah sinyal bahwa Prabowo mampu mengelola politiknya dengan lebih fleksibel dan terbuka. Dalam politik, tidak ada yang benar-benar mutlak dan tidak ada kesetiaan yang bertahan selamanya. Hari ini kita melihat bahwa keteguhan ideologis pun dapat goyah ketika berhadapan dengan realitas kekuasaan. Kini pertanyaannya adalah, apa langkah berikutnya bagi PDIP? Apakah mereka akan merangkul kembali para kader yang mulai berpikir secara mandiri? Ataukah ini justru menjadi awal dari perpecahan yang lebih besar? Yang pasti, satu hal tak bisa disangkal, politik Indonesia akan selalu penuh kejutan dan tak pernah membosankan. Keputusan beberapa kepala daerah PDIP untuk hadir di Akmil Magelang bisa jadi merupakan puncak gunung es dari ketidakpuasan yang selama ini terpendam. PDIP dikenal sebagai partai dengan struktur hierarkis yang kuat, di mana keputusan berada di tangan segelintir elite, terutama Megawati Soekarno Putri. Namun dalam dinamika politik modern, pendekatan semacam ini bisa menjadi senjata makan tuan. Lihat saja realitas yang sedang berkembang. Saat ini, ada dua kekuatan besar yang saling berhadapan di internal PDIP. Kubu konservatif ingin PDIP tetap menjadi oposisi yang tegas, menjaga jarak dari pemerintahan Prabowo, dan mempertahankan garis politik yang telah lama dibangun. Sementara itu, kubu pragmatis menyadari bahwa politik tidak bisa hanya berpijak pada ideologi semata. Mereka yang berada di lapangan memahami bahwa menjalin sinergi dengan pemerintah pusat adalah kunci untuk bertahan dan berkembang. Keputusan Pramono Anung dan para kepala daerah lainnya untuk menghadiri retret di Akmil Magelang bisa jadi merupakan representasi dari kubu kedua. Ini bukan sekadar bentuk pembangkangan atau pelanggaran terhadap instruksi partai, tetapi lebih merupakan kesadaran bahwa politik selalu bergerak dan membutuhkan strategi yang lebih fleksibel. Lalu apakah ini akan berujung pada perpecahan? PDIP bukan pertama kalinya menghadapi dinamika internal seperti ini. Namun kali ini ada faktor yang berbeda. Generasi baru di dalam partai mulai mempertanyakan kepemimpinan Megawati. Keluhan pun semakin sering terdengar, baik secara terbuka maupun di balik layar, bahwa PDIP terlalu feodal, terlalu tertutup, dan terlalu bergantung pada terah Soekarno. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan muncul gerakan besar-besaran yang menuntut perubahan dalam tubuh partai. Tanda-tanda itu sudah mulai terlihat. Salah satunya adalah Ganjar Pranowo yang kehilangan dukungan penuh dari partai saat Pilpres 2024. Kader-kader daerah yang mulai berani mengambil keputusan di luar garis partai seperti yang terjadi di Magelang. Munculnya tuntutan agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak hanya menjadi partai keluarga, tetapi benar-benar menjadi wadah yang mewakili aspirasi rakyat. Jika PDIP tidak segera membaca tanda-tanda ini dan menyesuaikan strategi politiknya, bukan tidak mungkin akan muncul G30S PDIP, sebuah gerakan kader yang akhirnya merasa jenuh dan ingin keluar dari kontrol ketat elit partai. Tentu bukan berarti perpecahan akan terjadi dalam waktu dekat, namun jika tren ini terus berlanjut, PDIP berisiko kehilangan posisinya sebagai kekuatan utama dalam peta politik Indonesia. Sementara PDIP masih berkutat dengan dinamika internalnya, Prabowo Subianto justru semakin menunjukkan strategi politik yang lebih fleksibel.
retreat di Akmil Magelang hanyalah salah satu contoh bagaimana Prabowo tidak perlu memaksa siapapun untuk masuk ke dalam lingkarannya. Ia cukup membuka ruang dan mereka akan datang dengan sendirinya. Pendekatan ini sangat berbeda dengan cara PDIP yang masih cenderung otoriter dalam mengendalikan kadernya. Prabowo memahami bahwa politik bukan tentang menutup pintu, tetapi membuka kesempatan. Faktanya, tanpa perlu banyak manuver, Prabowo perlahan, tapi pasti sedang membangun koalisi yang lebih luas, bukan hanya di tingkat partai, tetapi juga di kalangan individu dan kelompok strategis. Kehadiran kepala daerah PDIP di Magelang menjadi bukti bahwa Prabowo tidak perlu merebut kader dari partai lain. Mereka akan datang sendiri ketika merasa bahwa tempat mereka saat ini sudah tidak lagi nyaman. Dan inilah ancaman terbesar bagi PDIP, bukan karena Prabowo berusaha menarik kader mereka, tetapi karena kader mereka sendiri yang mulai mencari jalan keluar. PDIP kini berada dalam posisi yang sulit. Jika tetap bersikap kaku, perpecahan di internal partai akan semakin nyata. Namun jika berusaha beradaptasi, mereka harus mengubah banyak hal yang selama ini dianggap sakral dalam tradisi partai. Keputusan ada di tangan mereka. Yang pasti, politik tidak pernah menunggu mereka yang ragu-ragu. Dan dalam politik, siapapun yang tidak mampu menyesuaikan diri akan segera terlupakan. Bagi Megawati Soekarno Putri, situasi ini bukan sekadar bentuk pembangkangan biasa. Ini adalah tamparan keras yang menunjukkan bahwa dominasinya atas partai mulai melemah. Instruksinya agar kader PDIP tidak menghadiri retreat di Akmil Magelang ternyata tidak cukup kuat untuk menahan loyalitas para kepala daerah. Pramono Anung yang telah lama berada di lingkaran kekuasaan lebih memilih mengikuti logika politik daripada sekadar tunduk pada aturan partai. Jika Megawati terus mempertahankan gaya kepemimpinannya yang otoriter, dampaknya bisa berbahaya bagi masa depan PDIP. Ada dua kemungkinan besar yang bisa terjadi. Pertama, Megawati tetap bersikeras dan memberikan sanksi kepada kader yang dianggap membelot, misalnya dengan pemecatan atau pencabutan dukungan partai di periode berikutnya. Langkah ini hanya akan mempercepat perpecahan di dalam PDIP, terutama di kalangan kepala daerah yang merasa bahwa mereka bukan sekadar petugas partai, tetapi pemimpin yang bertanggung jawab kepada rakyat. Kedua, Megawati akhirnya menyadari bahwa PDIP harus bertransformasi dan lebih terbuka terhadap dinamika politik saat ini. Artinya, ia harus bersedia berbagi ruang kekuasaan, memberikan keleluasaan lebih bagi kadernya untuk bermanuver, dan yang paling menantang, mulai menyiapkan transisi kepemimpinan di luar terah Soekarno. Namun, pertanyaannya, apakah Megawati siap menerima opsi ini? Selama lebih dari 2 dekade, PDIP selalu identik dengan Megawati. Namun realitas politik di Indonesia telah banyak berubah. Generasi pemilih yang lebih muda tidak lagi terpikat oleh romantisme sejarah. Mereka lebih peduli pada gagasan dan aksi nyata daripada sekadar retorika tentang warisan Soekarno. Jika PDIP tidak segera mempersiapkan kepemimpinan yang lebih modern, partai ini bisa mengalami nasib serupa dengan Golkar di era reformasi, terpecah akibat stagnasi dalam kepemimpinan. Beberapa figur muda seperti Ganjar Pranowo sebenarnya berpotensi menjadi wajah baru PDIP. Namun, pada Pilpres 2024, Ganjar tidak diberi ruang yang cukup untuk berkembang. Akibatnya ia terjebak dalam dilema, ingin maju, tetapi tidak bisa bergerak leluasa karena masih berada di bawah bayang-bayang Megawati. Sementara itu, Prabowo memilih untuk bersikap tenang dan mengamati. Ia tidak perlu secara langsung mengganggu PDIP karena ia tahu bahwa perpecahan di dalam partai akan terjadi dengan sendirinya jika Megawati tetap bersikeras mempertahankan gaya kepemimpinannya yang lama. Dalam dinamika ini, satu sosok penting yang tak bisa diabaikan adalah Joko Widodo. Sebagai mantan kader PDIP yang kini berada di luar lingkaran Megawati, Jokowi masih memiliki pengaruh besar terhadap kader PDIP, terutama di tingkat daerah. Selama 2 periode kepemimpinannya, banyak kepala daerah PDIP yang lebih loyal kepada Jokowi dibanding kepada Megawati. Jika Jokowi memberi isyarat bahwa bekerja sama dengan Prabowo lebih menguntungkan daripada berseberangan dengannya, maka pergeseran dukungan kader PDIP bisa semakin besar. Apakah Jokowi akan memainkan kartu ini? Sejauh ini, ia memilih untuk diam dan mengamati. Namun sikapnya yang cenderung mendukung pemerintahan Prabowo sudah menjadi sinyal tersendiri, yang secara tidak langsung semakin mempersempit ruang gerak Megawati. Di tengah situasi yang semakin tidak menentu ini, Prabowo tetap berada dalam posisi yang menguntungkan. Ia tidak perlu memaksa kepala daerah PDIP untuk berpihak kepadanya. Cukup dengan membuka pintu dan membiarkan mereka datang dengan sukarela. Pendekatan ini sangat bertolak belakang dengan strategi PDIP
yang masih cenderung kaku dan otoriter. PDIP berusaha mempertahankan loyalitas kader dengan instruksi tegas, sementara Prabowo membiarkan loyalitas itu tumbuh secara alami. Dan dalam politik, loyalitas yang muncul secara sukarela selalu lebih kuat daripada yang dipaksakan. Jika situasi ini terus berlanjut, kita mungkin akan menyaksikan perubahan besar dalam lanskap politik Indonesia. PDIP yang selama ini dikenal sebagai partai dominan, bisa perlahan kehilangan pengaruhnya. Sementara itu, Prabowo semakin mengokohkan posisinya sebagai pemimpin nasional yang mampu merangkul berbagai kelompok. Lantas, bagaimana kelanjutannya? Apakah Megawati akan tetap bertahan dengan egonya atau akhirnya menyadari bahwa perubahan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan PDIP? Yang pasti, dalam politik, mereka yang gagal beradaptasi pada akhirnya akan tersingkir.